Sudah lebih dari 2 tahun pemerintah menimbang nasib 100 anjungan minyak lepas pantai yang sebelumnya dibangun Pertamina dan 2 perusahaan swasta yang kosong di tengah laut. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dari 100 anjungan, 98 diantaranya mulanya milik Pertamina melalui anak dan cucu usahanya. Sementara, 1 anjungan milik kelompok Bakri melalui Kangean Energi dan 1 lainnya milik IMP Malaka Strait. Normalnya, anjungan minyak lepas pantai atau offshore platform yang sebagian besar berada di Laut Jawa itu dibersihkan dan dimusnahkan, termasuk memulihkan lingkungan sekitar. Dalam peta jalan yang disusun, pembongkaran dapat dilakukan dalam 7 tahun. Akan tetapi, atas nama kekurangan dana, anjungan itu saat ini terbengkalai di tengah laut. Dibutuhkan biaya 6 hingga 7 juta US dollar per anjungan untuk pembersihan atau dengan kurs Rp14.400 untuk pembersihan seluruh anjungan ini butuh dana sekitar 10,08 triliun rupiah. SKK Migas bahkan mencatat sebanyak 64 rig offshore diantaranya bahkan belum melakukan penutupan sumur secara permanen. Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno menyebutkan permasalahan utama tidak dilakukannya pembongkaran karena tidak adanya dana yang dicadangkan untuk kegiatan tersebut. Julius menjelaskan, rig yang rata-rata dibangun pada tahun 1994 itu dalam kontrak bagi hasilnya tidak wajib melakukan pencadangan dana pasca tambang. Yang jadi permasalahan kan yang 100 ini, platform yang dibangun pada PSC di tahun sebelum 1994. Inilah yang dulu tidak terencanakan dengan baik. Tidak ada dana yang dicadangkan untuk pasca tambang, katanya. SKK Migas pun telah menyusun peta jalan untuk pembongkaran 100 anjungan tersebut yang direncanakan dalam 7 tahapan. Pada tahap pertama atau pada tahun pertama yang dimulai pada 2021, otoritas migas itu akan membongkar 10 platform. Selanjutnya, untuk tahap kedua rencananya akan dibongkar sebanyak 14 platform dan berlanjut secara berturut-turut hingga 2028. Besarnya harga untuk membersihkan sarang laba-laba tersebut perlu disiasati. Ada pula ide pemanfaatan lain atas rig offshore yang terbengkalai itu. Salah satunya menjadikannya sebagai terumbu karang buatan hingga tempat budidaya ikan. Ide lain yang mengemuka yakni menjadikan anjungan kosong itu sebagai pangkalan angkatan laut. Tetapi ini tergantung apabila insinyur katakan anjungan ini bisa dipakai sampai sekian tahun dengan aman, kata Basilio Dias Araujo, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi dalam sebuah webinar Selasa 23 Maret 2021. Di sisi lain, skema cost recovery dinilai dapat mengatasi masalah kontraktor yang tidak mengalokasikan dana kegiatan setelah operasi untuk kegiatan pembongkaran anjungan migas tengah laut atau offshore platform. Pendiri Reforminer Institute, Pri Agung Rahmanto mengatakan, pembongkaran rig offshore biasanya tergantung dari kontrak migas yang disepakati sebelumnya. Pada kontrak yang mewajibkan kontraktor untuk mengalokasikan dana kegiatan pasca tambang, maka nantinya biaya pembongkaran akan menggunakan anggaran tersebut. Pada dasarnya, decommissioning dan pemulihan lingkungan operasi lokasi memang termasuk dalam biaya operasi migas, katanya kepada Bisnis, Rabu 24 Maret 2021.